Pertama-tama diucapkan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Shalom. Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali hadir di persekutuan ibadah saat ini. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil, menyelamatkan dan mempersekutukan kita menjadi satu keluarga besar Gereja Toraja Mamasa dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Untuk datang menyembah di dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan namanya dengan jati diri dan budaya kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dia berkenan mengutus hambanya, Bapak Penatua Matius, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Kami undang jemaat berdiri, kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan nyanyian NKB 3 ayat 1 dan 2. Ibadah yang kita laksanakan saat ini, kiranya boleh terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan menyertai kamu. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi kita.
sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 150. Kita baca secara berbalasan sebagai berikut. Haleluya, pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Kita puji Tuhan dari NKB 14. Mari kita kembali berdiri. Untuk mendengar hukum kasih sebagai hukum kehidupan yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan dan sesama yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, demikianlah hukum Tuhan, berbahagialah. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang takut merenungkannya baik siang maupun malam. Jemaat disilakan duduk kembali. Tidak seorang pun di antara kita yang terluput dari melakukan dosa. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu,
Marilah dengan sungguh-sungguh kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mengaku dan memohon pengampunan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengaku dan menyesal di hadapan-Mu yang kudus dan mulia, bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan melawan kekudusan dan kebenaran-Mu, dan bahwa kami tidak dapat membebaskan diri kami sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dengan apa yang telah kami lakukan dan tidak kami lakukan. Tuhan, kasihanilah kami. Kami ternyata tidak melakukan kehendak-Mu, tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami, serta tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kristus, ampunilah dosa-dosa kami. Kristus, ampunilah dosa kami. Demi Putramu, Yesus Kristus, ampunilah dan kasihanilah kami. Baharuilah dan tuntutlah kami, agar kami bersukacita dalam kehendak-Mu, dan menuruti jalan-jalan-Mu demi kemuliaan-Mu yang kudus. Jemaat yang terkasih, Allah Maha Kuasa dan Maha Pengasih telah menyerahkan putranya, yaitu Yesus Kristus, lewat kematian dan kebangkitannya, demi keselamatan kita, dan demi Kristus, Ia mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Bukalah hatimu dan bertobatlah. Firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 7 berbunyi demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Karena itu, selaku pelayan gereja yang terpanggil dan diteguhkan, dan atas kuasa Yesus Kristus, saya memberitakan kepada jemaat sekalian anugerah pengampunan dosa di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kekasih Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya kepada kita dengan mengangkat pujian NKB 17 ayat 1 dan 2. Agunglah kasih Allah. Terdapat karena kasih
Jika ada puji-pujian solo atau vokal grup dipersilakan. Kalau tidak ada, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah siang dan malam, pada siang yang indah ini Tuhan, Engkau boleh mengumpulkan kami dalam rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Semuanya itu Tuhan kami syukuri atas kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang seminggu lamanya Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan saat ini Tuhan melandasi persekutuan kami saat ini. Kami akan membuka sebagian kecil dari firman kebenaran-Mu. Namun sebelum itu Tuhan kuasai kehidupan kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Engkau kuasai kami, biarlah Roh Kudus Tuhan hadir dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu memahami dan mengerti akan firman kebenaran Tuhan pada siang hari ini. Ya Tuhan, ibadah yang kami lakukan saat ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan berfirmanlah, karena sesungguhnya jemaat Tuhan telah siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi bagian pembacaan kita pada siang hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja ayat 19, pasal 19 ayat 1 sampai 18, sesuai dengan kerangka khotbah yang dibuat oleh Sinode GTM. Oleh lembaga Alkitab memberi judul Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu sekarang, ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring
pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, dari sepanjang pembacaan kita diangkat tema penyertaan Tuhan dalam rencananya. Kita harus lebih mengenal siapa itu Elia. Nama Nabi Elia dalam bahasa Ibrani adalah Eliyahu atau Elia. Dalam bahasa Yunani Perjanjian Lama, Eleion artinya Yahlael atau Yahweh adalah Tuhan. Dalam bahasa Inggris ditulis Elijah atau Elias. Kemudian dalam Perjanjian Baru ditulis Elias. Dan dalam Al-Quran dikenal sebagai Nabi Elias. Lalu bagaimana keterkenalan atau populernya Nabi Elia dalam Perjanjian Lama? Ada dua. Yang pertama, perbuatan mujizat atas tepung dan minyak yang dimiliki janda di Sarfat pada masa kekeringan. Lalu yang kedua, doa yang diangkat oleh Nabi Elia itu sangat penuh dengan kuasa Allah. Misalnya yang pertama, menghidupkan anak perempuan janda di Sarfat. Ini kita bisa baca dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 20 sampai 22. Lalu doa yang dilakukan Nabi Elia yang penuh kuasa Allah yang kedua yaitu memohon agar Allah menurunkan hujan setelah kemarau 3 tahun 6 bulan. Ini juga kita baca-baca sebelum nats perenungan kita pada siang hari ini. 1 Raja-Raja ayat 18, pasal 18 ayat 41 sampai 46. Lalu amanat teks yang kita baca pada ibadah kita pada siang hari ini berdasarkan bacaan 1 Raja-Raja ayat 19, pasal 19 ayat 1 sampai 18. Maka dapat dipahami rencana Tuhan bagi Nabi Elia dan umat Tuhan pada masa lalu antara lain sebagai berikut. Pada ayat 1 sampai 18, di bawah tekanan yang kuat menyebabkan Nabi Elia melarikan diri karena ancaman pembunuhan oleh Isabel. Isabel ini adalah istri dari Raja Ahab. Kemudian Tuhan hadir melalui malaikatnya dari pembacaan kita tadi, memberikan penguatan iman, menyediakan makanan dan minuman bagi Nabi Elia
agar dapat melanjutkan perjalanannya selama 40 hari, 40 malam menuju Gunung Horeb. Lalu ayat ke-9 sampai 14 dalam pembacaan kita, dalam sebuah gua di bawah kaki Gunung Horeb, Nabi Elia mendapat penguatan dengan kehadiran Allah yang bertanya tentang kerjanya sebagai abdi Allah. Lalu menyuruhnya naik ke Gunung Horeb berdiri di hadapan Allah. Kemudian Allah memperlihatkan kehadirannya kepadanya melalui angin besar, gempa bumi, api, dan bunyi angin sepoi-sepoi basah. Lalu ayat ke-15 sampai 18, Nabi Elia mendapat perintah dari Allah untuk kembali kepada umat Israel dan mengurapi Hasabel menjadi raja Aram, Yahu menjadi raja Israel, dan Elisa bin Safat menjadi nabi menggantikan Elia. Selain itu, Allah menyatakan bahwa masih ada 7.000 orang percaya yang tidak ikut-ikutan menyembah Baal. Kalau dalam perjanjian lama ini, Baal itu adalah aliran yang tidak menyembah Allah, atau dia di luar dari keyakinan kita sebagai orang percaya kepada Allah. Pernyataan tersebut di atas menggambarkan pernyataan Allah dalam rencana pembaharuan rohani pemimpin dan umat Israel untuk kehidupan masa yang akan datang, khususnya masa sekarang ini. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, lalu apa amanat yang kita boleh ambil dari firman Tuhan pada siang hari ini? Berdasarkan penghayatan atas kesaksian firman tersebut di atas, maka sebagai orang percaya masa kini, kita dapat memaknai kebenaran firman Tuhan sebagai berikut. Yang pertama, meyakini penyertaan Tuhan walaupun berada dalam kondisi yang sulit. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, ada sekitar 2 tahun ini kita dilanda oleh penyakit yang sangat memprihatinkan dan menakutkan bagi kita. Tetapi disinilah kita boleh mengangkat kepercayaan kita bahwa Tuhan bersama-sama dengan umat Allah yang ada di, khususnya kita di wilayah pegunungan. Tidak ada sama sekali yang bisa terpanggil oleh karena penyakit itu. Itu semua kita boleh yakini bahwa kuasa Allah terjadi dan bersama-sama dengan kita walaupun dalam kondisi yang sangat sulit. Lalu yang kedua, belajar memahami rencana Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, kadang kita mendapat cobaan dari Allah, tetapi itu kita harus maknai bahwa ini semua adalah rencana Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, dako mi dengan ki nakwa ai Malaysia mi to da joyo te mi ki naporei. Lalu atau ada kata-kata lain dalam jemaat mungkin karena nakwa ai makarra-karra joyo te ki naporei. Lalu hal-hal sepele saja kita biasa meninggalkan suatu jemaat. Tetapi tidak, mari kita belajar memahami rencana Tuhan. Mari kita membina persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kuasa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Lalu yang ketiga, bersama orang lain membangun pembaruan hidup dalam Tuhan. Jemaat tidak akan tumbuh dengan baik jika tidak ada kerjasama yang baik dalam jemaat itu pula.
saling menghargai satu dengan yang lain, menggunakan tutur kata yang baik di hadapan Tuhan dan jemaat. Inilah yang akan membangun persekutuan dalam sebuah jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Di looki lako tondokna tahu pasti sengak duka budayana. Tetapi mari kita bagaimana menyesuaikan diri, membangun penyertaan Tuhan dimanapun kita berada. Ya tekiklah dikua kola nak kula sola jonu tokaya ya. Saya kira ini boleh kita pahami bahwa dimanapun kita berada, kondisi kehidupan dan jalan hidup yang Tuhan berikan, mari kita senantiasa membangun perubahan yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan akan bersama-sama dengan kita dan Tuhan akan memberkati setiap rencana yang kita lakukan. Saya kira ini amanat yang Tuhan sampaikan kepada kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan jemaat boleh memahami lalu boleh membaca ulang ketika sampai di rumah akan firman Tuhan yang telah kita baca pada siang hari ini. Terpuji Kristus untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita masuk saat teduh merenungi firman Tuhan yang telah kita baca dan renungkan bersama. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Kita memuji Tuhan dari NKB 34 ayat 1 dan 3. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel sebagai pengakuan iman percaya kita.
dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita, manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadikan Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk doa syafaat, dan ada pun yang akan kita bawa dalam doa hari ulang tahun dari anak Levina Sappe pada tanggal 13 bulan Juni, 19 tahun. Orang tua Papa Erni atau Kondo yang pada tanggal 18 Juni 2022 genap usia yang ke-63 tahun. Kemudian anak-anak yang telah selesai ujian baik dari tingkat SD maupun anak-anak yang telah mengikuti tes masuk di perguruan tinggi. Yang selanjutnya Elgi Abraham Palasa dan Brandy S. Supit yang sementara mengikuti ujian seleksi masuk ke kepolisian. Kemudian pokok doa kita selanjutnya, tugas dan tanggung jawab orang tua dalam pengawasan kepada anak-anak dalam keluarga dan anak-anak yang ada di rantau orang. Kemudian yang keempat, di sini kegiatan ibadah dan pelayanan dalam jemaat seminggu ke depan. Selanjutnya tugas-tugas majelis guru part dan katekisasi, pengurus part kategorial dalam jemaat. Pokok doa kita selanjutnya bencana alam atau banjir bandang yang dialami warga GTM dan masyarakat di Pangandaran, Kabupaten Mamasa 3 hari yang lalu. Lalu yang terakhir pokok doa kita, duka cita yang dialami keluarga Papa Irgi dan Mama Irgi atas terpanggilnya ayah dari Mama Irgi. Untuk itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, kembali kami menghadap kepadamu atas segala kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah bersama-sama dengan kami dan Engkau telah menyampaikan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman kebenaran itu Tuhan boleh menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami, secara khusus dalam perkembangan zaman sekarang ini,
biarlah kami senantiasa membina persekutuan yang baik, sehingga jemaat Tuhan di tempat ini boleh bertumbuh di bawah tatanan dan kasih Tuhan. Ya Tuhan, kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang hadir dalam ibadah pada siang hari ini, kami pertaruhkan dalam kuasa Tuhan sendiri. Sebagai abdi negara atau PNS, Engkau memberkati kehidupan kami. Sebagai petani, sebagai pengusaha, Engkau senantiasa menyertai dan menuntun kami dalam kegiatan kami sehari-hari, sehingga dari dalamnya boleh mendatangkan berkat kami pakai hidup untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebagai anak-anak, baik yang sementara dalam masa pertumbuhan, dalam menuntut ilmu baik di tingkat TK sampai ke perguruan tinggi, Engkau memberkati Tuhan, sehingga rencana anak-anak-Mu ini boleh tercapai dan di sana nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Kami berdoa untuk hamba-Mu dalam jemaat Tuhan di tempat ini, dalam tugas dan tanggung jawab sebagai majelis jemaat di tempat ini Tuhan. Kau memberkati setiap penatua dan diaken, sehingga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab ini semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, kami juga datang membawa kedua saudara kami yang berulang tahun, Levina Sappe dan Kondo. Engkau memberkati kehidupan mereka semua, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan ini, mensyukuri kasih dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada banyak rencana yang mungkin dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati rencana saudara kami berdua. Allah Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang telah mengikuti semester baik di tingkat TK, SD, sampai ke perguruan tinggi. Bahkan ada yang telah mengikuti seleksi masuk ke perguruan tinggi. Engkau memberkati semuanya itu Tuhan, khususnya bagi yang mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Akan keluar pengumuman tanggal 23 bulan ini Tuhan. Kami yakin dan percaya anak-anak kami namanya boleh dalam daftar itu dan boleh melanjutkan perkuliahannya, dan di sana nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Kami juga berdoa atas kuasa dan kasih Tuhan saudara-saudara kami yang mengalami bencana. Engkau hadir di sana memberikan penguatan, sehingga mereka boleh merasakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, itu semua adalah rencana Tuhan. Sehingga boleh memaknai bahwa dimanapun kami berada, jika itu yang terjadi dalam kehidupan kami, kami senantiasa berserah diri kepada Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa bagi keluarga Papa Irgi dan Mama Irgi, yang saat ini kami tahu Tuhan bahwa orang tua kekasih, ayah dari Mama Irgi, Tuhan telah panggil dari keluarga mereka. Engkau hadir di sana memberikan penghiburan bagi mereka, baik jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga kami semua merasakan bahwa apapun yang terjadi, itu semua karena rencana dan kehendak Tuhan. Jika berencana kembali ke Sumarorong Tuhan, Engkau memberkati keluarga Papa Irgi dan Mama Irgi, sehingga boleh tiba di Sumarorong dengan penuh selamat, dan di sana nama Tuhan kami senantiasa puji dan kami muliakan. Ya Tuhan, sungguh masih banyak rencana
dan kehendak yang mau keluar dari mulut kami. Tapi sebelum kami sampaikan Tuhan, Engkau telah mengetahui apa maksud dan keinginan kami. Oleh karena itu sempurnakan doa kami, karena kami datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan makan pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maliaki pasal 3 ayat 10. Persembahan natura. Karena ini 50 nah. 30 kali, 50 bang. 50 satu kali, 2 kali, 3 kali. Untuk PPR diberi harga 30 satu kali, 50 35 ya 35 satu kali, 35 2 kali, 40 satu kali, 2 kali, 40 3 kali. Jemaat Islam. Citalang 20.000 satu kali, 20.000 satu kali, 2 kali, 20 3 kali. Diberi kesempatan jika ada persembahan pujian. Jika tidak ada, kita masuk di persembahan uang. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian NKB nomor 197 ayat pertama, kedua, dan ketiga. Damai yang teduh, meskipun angin
bersalah untukmu, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, Tuhan tahan kepada, di surga yang bakal dengan Yesus bersama. Benar-benar bersalah untukmu, benar-benar bersalah untukmu, benar-benar bersalah untukmu, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Marilah kita berdiri untuk doa persembahan. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami yakin dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Olehnya itu ya Tuhan, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini sidang jemaat-Mu telah memberikan persembahan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, terutama dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Disilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 19 Juni 2022. Ibadah atau kebaktian. Yang pertama, kebaktian rumah tangga, Jumat 24 Juni 2022 di keluarga Person. Kemudian minggu depan, Jumat tanggal 1 Juli 2022 di keluarga Yusak. Yang kedua, kebaktian PPR GTM. Hari ini Minggu 19 Juni 2022 di Nyonya Ineke Amri ini dilaksanakan pada pukul 16 sebentar sore atau pukul 4 sore. Pelayan Nyonya Setiawati Aminadab dan doa persembahan Nyonya Yunita Aris. Kemudian minggu depan, hari Minggu 26 Juni 2022, di Nyonya Novin Yulianus Randa, pelayan Nyonya Susana Supit dan persembahan Nyonya Setiawati Aminadab. Kebaktian PPGTM untuk minggu ini tidak ada, demikian juga dengan kebaktian PKB. Yang berikutnya, laporan penerimaan keuangan minggu lalu. Persembahan sekolah minggu 48.000, persembahan remaja Rp41.000, persembahan kebaktian rumah tangga Rp414.000, persembahan pundi pertama Rp433.000, persembahan pundi kedua Rp388.000, persembahan pundi ketiga Rp475.000. Jumlah uang yang masuk sepanjang minggu lalu sebesar
Rp799.000. Yang terakhir, surat masuk kami akan bacakan dari Optik Mitra Mata, Jalan Tiku Alu nomor 23 Makaleh, Tanah Toraja. Kepada yang terhormat seluruh anggota jemaat di tempat, Shalom, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui surat ini kami menyampaikan bahwa Optik Mitra Mata akan mengadakan pelayanan pemeriksaan mata ke gereja-gereja secara gratis, terutama bagi anggota jemaat yang mengalami gangguan penglihatan dan membaca tulisan kecil seperti Alkitab dan sebagainya. Selain pemeriksaan mata, akan diadakan juga sosialisasi tentang lensa dan cara pemakaian lensa yang baik dan benar. Adapun waktu pelaksanaannya akan dilakukan pada hari Minggu setelah ibadah pagi. Jam berapa ini? Sebentar setelah selesai ibadah ya. Akan dilakukan pemeriksaan pada jam 16 atau jam 4 sore. Demikian penyampaian dari kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, pimpinan Optik Mitra Mata, atas nama Deviani, dicap. Terima kasih, demikian warta jemaat. Ketika telinga mendengar, biarlah sabda Kristus bergema di seluruh sanubari kita. Ketika mata melihat, biarlah kasih dan perbuatan Tuhan melahirkan syukur tiada henti lewat kata dan perbuatan setiap hari. Ketika kaki melangkah, sabda Kristuslah menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama saat ini, yakni penyertaan Tuhan dalam setiap rencana kehidupan kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari NKB 211. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Ingatlah dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mewakili majelis dan jemaat menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Penatua Matius yang telah menjadi pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Kiranya Kristus memberkati Bapak dalam kehidupannya.
Sebagai nyanyian penutup, kita memuji Tuhan dari NKB 210 ayat 1 dan 2.